Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menanggapi mengenai TMS atau tidak memenuhi syarat bagi pelamar P3K guru dan P3K teknis, kemudian P3K kesehatan ya. Jadi kenapa saya menanggapi mengenai postingan ini? Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat dari tanggal 15 ya, datanya diambil di jam 9, ternyata sudah banyak yang tidak memenuhi syarat administrasi, sekitar 1175 pelamar ya di guru. Kemudian di sini yang nakes 83 yang tidak memenuhi syarat, dan yang teknisnya itu 2534 yang tidak memenuhi syarat. Kenapa saya menanggapi hal seperti ini? Karena untuk dokumen atau syarat kita melangkah ke seleksi kompetensi teknis, syarat utamanya harus lolos administrasi. Kalau misalnya di sini sudah banyak yang tidak lolos, artinya ini terbuang sia-sia ya kesempatannya. Nah, di sini saya akan fokus ke TMS, di mana nanti saya akan bahas mengenai surat lamaran untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ya, Pemkab atau Pemkot. Jadi ini untuk yang tidak memenuhi syarat ini banyak hal ya, banyak kemungkinan yang dirasa administrasinya itu sudah, mungkin menurut mereka itu sudah sesuai aturan. Tapi kita coba lihat ya dari segi satu jenis surat saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat setiap pengumuman dari masing-masing BKPSDM ya, dari wilayah yang berbeda, itu surat lamaran itu pasti berbeda Bapak Ibu. Saya ambil contoh ini dari BKPSDM Bojonegoro. Saya ambil lagi contohnya dari BKPSDM Blora, dan yang terakhir saya ambil perbandingan dari BKPSDM Bandung Barat. Nah, di sini untuk syarat administrasi itu kan ada untuk yang ini ya, yang biasanya kan surat lamaran, kemudian surat pengalaman kerja, surat aktif mengajar atau aktif bekerja ya, kemudian surat pernyataan. Nah, setiap instansi itu kemungkinan akan berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan patokannya itu jangan yang di share, misalnya Bapak Ibu punya kenal teman baik misalnya di wilayah kabupaten mana gitu atau di luar kota. Nah, kemudian surat lamaran itu dikirim ke Bapak Ibu misalnya, itu jangan sekali-kali dijadikan referensi ya, jangan. Bapak Ibu ambil referensinya dari instansi masing-masing. Misalnya dari Bapak Ibu berasal dari Kabupaten Bojonegoro, maka Bapak Ibu silakan cari pengumuman atau cari website BKPSDM Bojonegoro ya. Ini saya sudah contohkan, misalnya Bapak Ibu cari nih di BKPSDM Bojonegoro, cari yang P3K ya, pengumuman P3K, tinggal klik. Nah, nanti di sini akan diarahkan jumlah formasi, kemudian dasar hukum ya, tentunya kemudian format surat. Pasti semua BKPSDM melampirkan format suratnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya punya surat P3K ya yang dikirim sama teman atau sama saudara yang di luar kota, jangan diambil atau jangan diedit. Silakan Bapak Ibu carinya di wilayah masing-masing ya, karena Pemkab punya kebijakan masing-masing. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, kita akan perbandingkan surat lamaran saja. Ya, ini dari Bojonegoro, kemudian ini dari dari Blora ya, BKPSDM Blora. Kita lihat surat lamarannya. Kemudian ini harus disimpan dulu ya, kebetulan saya sudah menyimpannya, nanti kita lihat. Kemudian di sini
surat lamaran dari BKPSDM Bandung Barat ya. Nah, kita coba lihat perbandingannya. Ini kita lihat dari Bojonegoro dulu ya. Di sini surat lamaran Bojonegoro, poin-poinnya sudah jelas dan format suratnya seperti ini ya. Surat lamaran ya. Nah, sedangkan di wilayah Bandung Barat format suratnya berbeda dengan Bojonegoro tadi ya. Ini ada 13 poin misalnya. Nah, kalau di sini ada 10 poin. Ini jelas berbeda ya. Jadi Bapak Ibu rujukannya di BKPSDM masing-masing. Kalau memang surat tersebut dari temen, coba di cross check lagi ya, apalagi temennya dari luar kota atau luar kabupaten. Nah, untuk yang surat lamaran tadi dari Blora, saya sudah nyimpennya di sini ya, kita coba lihat, perbandingkan 3 wilayah ya. Ini baru 3 wilayah dan tiap wilayah itu pasti akan berbeda format surat lamarannya. Nah, ini khawatirnya Bapak Ibu yang tidak tahu mengenai surat lamaran, ini bisa saja penyebab tidak lolosnya dari ini TMS, tidak memenuhi syarat ya. Jadi sebelum bertempur Bapak Ibu sudah kalah duluan ya, karena di sini untuk seleksi administrasi ini sangat wajib Bapak Ibu harus lolos ya. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan ya. Ini dari Kabupaten Bojonegoro. Perhatikan baik-baik. Di sini format suratnya seperti ini. Kita bandingkan lagi format surat dari mana ini? Dari Bandung Barat ya. Bapak Ibu bisa lihat penempatannya juga berbeda ya. Redaksi suratnya juga berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian yang terakhir saya bandingkan juga ini dari Kabupaten Blora. Ini berbeda ya, lebih simpel, tidak ada poin-poinnya. Artinya di sini Bapak Ibu harus jeli lagi. Silahkan di cross check di BKPSDM masing-masing, apakah format suratnya sudah sama. Nah, nanti di kesempatan berikutnya saya akan sharing surat yang selain surat lamaran ya, nanti surat-surat berikutnya ya. Kalau memang tidak yakin, diperiksa lagi, jangan dulu submit ya, buru-buru submit. Periksa lagi dokumennya, karena ini dokumen penting yang syaratnya harus lolos untuk bisa mendapatkan kartu peserta ujian seleksi kompetensi P3K. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman ya yang barangkali membutuhkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.